Jaka Tingkir lahir dengan nama asli Maskarbet. Jaka Tingkir adalah cucu dari Andayaningrat. Andayaningrat adalah penguasa kerajaan kuno di Boyolali. Andayaningrat yang juga memakai nama Joko Sonogoro atau Joko Bodo. Konon, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Raja Majapahit. Nenek Jaka Tingkir dari ayahnya adalah Putri Rana Pambayun yang adalah anak dari Prabu Brawijaya V. Ketika Maskarbet masih di dalam kandungan, ayahnya yang bernama Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging menggelar pertunjukan wayang di mana dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. 10 tahun kemudian, Ki Ageng Pengging dibunuh oleh Sunan Kudus setelah dituduh memberontak terhadap kerajaan Demak karena mendakwahkan ajaran Syekh Siti Jenar. Ia pun meninggal dunia setelah titik kelemahannya, yaitu ujung siku, ditusuk keris oleh Sunan Kudus. Syekh Siti Jenar, artinya, Tanah Kuning. Memiliki nama kecil San Ali adalah seorang tokoh sufi asal Jawa. Juga dikenal dengan berbagai nama lain, yaitu Abdul Jalil, Sunan Jepara, Siti Brit, Syekh Lemah Bang, Syekh Jabarantas. Syekh Siti Jenar adalah salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya Demak. Ajaran Syekh Siti Jenar dianggap sesat oleh pemerintah Kesultanan Demak. Setelah suaminya mati terbunuh, Nyi Ageng Pengging sakit keras karena terlalu bersedih dan akhirnya meninggal dunia. Pada umur sekitar 10 tahun, Maskarbet diangkat anak oleh Nyi Ageng Tingkir, janda Ki Ageng Tingkir. Sejak saat itu, Maskarbet lebih dikenal dengan nama Joko Tingkir. Jaka Tingkir kemudian tumbuh sebagai pemuda tangguh. Guru Jaka Tingkir adalah Sunan Kalijaga dan selanjutnya Ki Ageng Sela. Jaka Tingkir pergi merantau untuk mengabdi ke kerajaan Demak memakai getek, rakit. Karena kesaktian dan kekerabatannya dengan leluhur buaya putih, Jaka Tingkir dikawal oleh banyak buaya putih menuju Demak. Dikisahkan ketika sampai di Demak, ada malapetaka, seekor kerbau sakti mengamuk. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Akhirnya Jaka Tingkir bisa menaklukkannya. Karena prestasi dan pengabdiannya pada kerajaan Demak, ditambah rupanya yang menawan, Jaka Tingkir akhirnya dinikahkan dengan anak Sultan Trenggono yang bernama Ratu Mas Cempaka. Ratu Mas Cempaka adalah adik dari Ratu Kalinyamat, wanita penguasa Jepara yang terkenal itu. Setelah kematian Sultan Trenggono, prahara di kerajaan Demak mulai bergejolak. Aryo Penangsang, keponakan Sultan Trenggono, menuntut tahta ayahnya yang diturunkan kepada Sultan Trenggono saat Aryo Penangsang masih kecil. Bukannya menyerahkan tahta pada Aryo Penangsang, Sultan Trenggono malah mewariskan kerajaan pada putranya, Raden Prawoto. Hal ini menimbulkan amarah Aryo Penangsang yang memang berperangai mudah emosi. Aryo Penangsang akhirnya membunuh Sultan Prawoto yang baru saja naik tahta. Kematian Sultan Prawoto menimbulkan kedukaan pada keluarganya, khususnya Ratu Kalinyamat, adik kesayangannya. Ratu Kalinyamat berniat mengkonfrontir Aryo Penangsang atas kematian abangnya itu. Namun, alih berdiskusi secara kekeluargaan, Aryo Penangsang malah membunuh Pangeran Hadirin, suami Ratu Kalinyamat, karena dianggap terlalu ikut campur dan membela Raden Prawoto. Ratu Kalinyamat sangatlah bersedih atas kematian abang dan suaminya itu bertubi-tubi, apalagi kematian Sultan Trenggono ayahnya juga masih belum lama berselang. Ratu Kalinyamat meminta bantuan Jaka Tingkir untuk membunuh Aryo Penangsang. Ratu Kalinyamat menjanjikan tahta Demak jika Jaka Tingkir bisa membawa kepala Aryo Penangsang padanya. Jaka Tingkir menyanggupi permintaan itu. Jaka Tingkir dibantu gurunya dan anak gurunya yang bernama Sutawijaya menyusun rencana untuk membunuh Aryo Penangsang. Aryo Penangsang terkenal dengan tabiat yang mudah emosi dan memiliki kuda jantan hitam yang gagah bernama Gagak Rimang. Mereka mengirim orang suruhan Aryo Penangsang dalam keadaan telinga terpotong dan memberikan surat tantangan bertarung di sungai. Menurut budaya Jawa zaman itu,
hal ini adalah suatu penghinaan. Aryo Penangsang langsung terpancing emosi. Segera menunggang gagak rimang dan berpacu menuju Sungai Sore. Di sana Sutawijaya dan gurunya sudah menunggu dengan menunggang kuda putih betina. Kuda itu dipapas bulu ekornya sehingga terlihatlah kelaminnya, yang membuat birahi gagak rimang, sehingga menjadi sulit dikendalikan. Karena gagak rimang hanya fokus mengawini kuda betina itu. Dengan tunggangan yang labil, Aryo Penangsang yang sakti mandraguna itu tidak bisa fokus menyerang Sutawijaya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Sutawijaya. Dia menghujamkan tombaknya pleret ke perut Arya Penangsang, hingga ususnya terburai. Arya Penangsang melilitkan usus terburainya ke kerisnya, mencengkram leher Sutawijaya dan membantingnya ke tanah lalu menginjaknya. Bersiap menusuk wajah Sutawijaya dengan kerisnya. Aryo Penangsang lupa kalau ususnya dililitkan di kerisnya. Seketika, putuslah ususnya dan jatuh rebahlah Arya Penangsang ke batu dan tak bergerak. Ki Ageng Pemanahan mengetahui dan berpesan, jika Arya Penangsang tidak akan mati jika belum dihisap ubun-ubunnya. Dengan segera, Sutawijaya menghisap ubun-ubun Arya Penangsang. Seketika Arya Penangsang pun mati dan ini terjadi di tahun 1550-an. Sesuai permintaan Ratu Kalinyamat, Sutawijaya menyembelih leher Aryo Penangsang, lalu membawanya ke Jaka Tingkir. Dan Jaka Tingkir mempersembahkannya pada Ratu Kalinyamat. Sehingga Ratu Kalinyamat segera menyelesaikan tapa telanjangnya dengan mandi darah Aryo Penangsang dan berkeset atas kepala Aryo Penangsang, dan kembali memerintah Jepara dan membawa Jepara ke masa kejayaannya. Sesuai janji Ratu Kalinyamat, Jaka Tingkir mendapat tahta Kerajaan Demak dan memindahkannya ke Pajang menjadi Kerajaan Pajang dan menjadikannya Raja Pajang I. Sementara Demak menjadi kabupaten. Jaka Tingkir alias Sultan Hadiwijaya memimpin Pajang ke titik keemasan selama 40 tahun. Jaka Tingkir wafat dan dimakamkan di Desa Butuh, Sragen, Jawa Tengah.